أيها الناس أنصتوا فلا تتكلموا عند الخطبة لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zadi wa libas wa amarna an tazawwada biha li yaumil hisab wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mawsufu bi akmalis sifatil ashkhas. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada salah satu sahabatnya yang bernama Abu Dar Al-Ghifari yang tertulis dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantan. Ya Abu Dar, wahai Abu Dar, jaddidi safinata fa innal bahra amikun. Perbaharuilah kapalmu karena lautan itu dalam. Wa hudizzada kamilan fa innas safara ba'idun. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanan itu jauh. Wa haffif himla fa innal aqabatu ka'udun. Ringankanlah beban bawaan karena lereng bukit sulit dilalui. Wa akhlis amala fa inna naqada qasirun. Dan ikhlaslah beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala maha teliti. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini disampaikan dalam makna tersirat. Pengertian tersembunyi dalam kata-kata kiasan di dalamnya. Nasihat sejatinya tak hanya ditujukan kepada Abu Dar Al-Ghifari, melainkan juga kepada umat beliau secara umum dan sepanjang zaman. Menurut pengarang kitab Nasaihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani, perintah untuk memperbaharui perahu, perintah untuk memperbaharui kapal berarti menata niat. Niat merupakan hal pokok dalam setiap perbuatan. Sebelum seseorang hendak berlayar, ia harus memastikan kapal dalam kondisi siap dan aman, memeriksa mesin, mempertimbangkan cuaca dan lain sebagainya.
Begitu pula dengan hubungan niat dan amal. Artinya, seseorang yang ingin melakukan sesuatu hendaklah menertibkan rencana dan tujuan yang bagus. Selain menetapkan langkah, niat juga membantu seseorang untuk fokus pada arah yang digariskan, yakni untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya setiap amal perbuatan tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang hanya memperoleh dari apa yang dia niatkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Abu Dzar dan kita semua tentang usaha untuk menumpuk perbekalan sesempurna mungkin karena perjalanan yang akan kita tempuh begitu panjang. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, yang dimaksud di sini tentu adalah perjalanan akhirat yang penuh dengan jerih payah melebihi perjalanan di dunia yang fana ini. Karena perjalanan tersebut adalah perjalanan akhirat, maka bekalnya pun bukan kekayaan duniawi. Kita pergi ke akhirat hanya membawa amal kebaikan. Selebihnya, baik rumah, mobil, pabrik, tanah, anak, istri, jabatan, popularitas akan ditinggal begitu saja. Di akhirat berlangsung hari pembalasan atas segenap perilaku kita selama di dunia ini. Bagi yang tak cukup bekal, mereka pun bakal menyesal. Setiap seperti diungkapkan dalam surah Al-Fajr ayat 24, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Nasihat yang ketiga, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meringankan beban bawaan karena terjal dan berlimpahnya lereng gunung yang dilintasi. Perjalanan yang jauh dengan tingkat kesulitan yang tinggi menuntut seseorang untuk mempertimbangkan barang-barang bawaan saat bepergian. Ini merupakan kiasan dari anjuran untuk tak terlalu meninggalkan beban duniawi yang bakal menghambat perjalanan akhirat. Nabi mendorong umatnya agar tak terlalu terpukau pada kehidupan dunia, karena semakin banyak pula beban yang bakal ditanggung. Karena negeri akhirat adalah tempat menghisab segala yang dimiliki, termasuk hal-hal yang bersangkut paut hak sesama manusia atau hakul adab, seperti hutang serta berbuat kesalahan terhadap orang yang belum termaafkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Nasihat yang keempat adalah akhlisil amal, memurnikan, mengikhlaskan berbuat hanya untuk tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika belajar fikih, ikhlas memang tak menjadi salah satu rukun yang mesti dilakukan, tapi ikhlas adalah ruh yang menentukan apakah suatu amal memiliki harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi kitabil karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.